Fudail bin Iyad merupakan salah seorang ulama yang hidup semasa dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Suatu hari, ia berjumpa dengan seorang kakek tua yang sedang bersandar di tongkatnya. Fudail bertanya, "Berapa usia Tuan?" Sang kakek menjawab 60 tahun. Fudail bertanya lagi, "Apakah usia 60 tahun Tuan gunakan untuk ketaatan kepada Allah? Karena Tuan hampir sampai ajalnya." Mendengar hal itu, sang kakek itu menangis terseduh-seduh. Dia berkata, "Aku galau. Umurku terbuang percuma. Aku banyak melakukan dosa. Aku pun tak tahu apa yang Allah akan perbuat untukku." Mendengar ungkapan tulus itu, Fudail menawarkan solusi. "Mau aku beritahu jalan keluarnya? Pergunakan waktu tersisa untuk kebaikan. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahan yang telah lalu." Demikian Fudail berkata. Dialog ini sangat inspiratif dan mendorong kita untuk merenung. Paling tidak ada 3 hal penting dalam hidup ini, yaitu usia, dosa, dan amal soleh sebagai bekal atau persiapan menyongsong kematian. Yang pertama, usia. Usia atau umur adalah waktu yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Waktu terus berputar dan berlalu begitu cepat. Hari, bulan, dan tahun pun berganti. Lantas apakah usia yang kita miliki dipergunakan untuk ketaatan? Inilah pertanyaan Fudail yang mesti kita renungkan. Nilai usia tidak terletak pada jumlahnya, tetapi pada kualitas dan keberkahannya. Rasul bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Yang kedua adalah dosa. Manusia pada umumnya lebih mengingat kebaikan daripada dosa dan kesalahannya. Tapi perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah lupa. Dia terus mencatat dosa manusia dan memperlihatkannya kelak di hari kiamat, supaya tidak mudah lupa dengan dosa yang kita lakukan. Para ulama menyarankan agar kita melempar batu kecil atau kerikil di halaman rumah setiap kali melakukan dosa. Jika hal itu dilakukan, maka boleh jadi dalam waktu tidak terlalu lama kerikil itu akan menumpuk dan membunuh. Untuk menghapus dosa ini, maka cara yang harus dilakukan adalah bertaubat. Taubat berasal dari kata taba yang berarti kembali ke jalan yang benar dengan cara berhenti melakukan dosa, baik yang besar maupun kecil. Taubat adalah akses yang disediakan Allah bagi hamba-hambanya yang ingin kembali ke jalannya. Bagi mereka yang bertaubat, Allah menyediakan pahala dan ampunan. Dan yang ketiga adalah amal soleh. Secara harfiah, amal soleh bermakna kerja atau perbuatan yang mendatangkan kebaikan. Amal soleh adalah cara beradanya manusia, karena manusia dipandang benar-benar eksis bila ia bekerja dan berbuat kebajikan. Tanpa kerja ia sama dengan tidak ada. Itu sebabnya amal soleh menjadi satu-satunya faktor yang mempermudah jalan menuju Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya.